Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai warga desa Sukawedi, kali ini saya ingin membagikan cerita tentang pengalaman yang terjadi dengan teman saya. Dan kebetulan kejadiannya itu bareng dengan saya. Jadi yang dilihatin itu teman saya. Sebut aja teman saya inisialnya S. Dan kejadiannya itu sekitar tahun pertengahan 2013, di mana saat itu saya sedang bekerja di bidang security di salah perusahaan di kota Bekasi. Langsung aja, perusahaan tempat saya kerja itu lumayan luas. Dan waktu itu saya masuk shift malam dengan si S ini. Dan apesnya kita dapat tugas jaga di pos paling belakang. Yaitu di pos paling belakang itu ada pos monyet dan pos 4. Sebelumnya saya ingin menceritakan atau menggambarkan letak-letak pos tempat saya jaga di perusahaan tempat saya kerja. Jadi posnya itu sekitar ada 5 pos. Letaknya itu posnya mengelilingi perusahaan tersebut. Di bagian depan ada pos 1. Pos 1 itu fungsinya buat keluar masuk karyawan. Dan muter ke samping ada pos 2 dan pos 3 yang jaraknya sekitar 200 meter. Pos 2 dan pos 3 ini berfungsi untuk keluar masuk kendaraan muat barang. Dan muter lagi terdapat pos monyet yang jaraknya itu sekitar 300 meter dari pos 3. Jadi pos monyet ini posnya di atas. Kita itu harus naik tangga untuk menuju pos monyet tersebut. Makanya kami bilang pos itu pos monyet karena letaknya di atas. Dan muter lagi sekitar 300 meter ada pos 4. Pos 4 ini fungsinya untuk keluar masuk kendaraan bongkar barang. Nah, di pos 4 ini sangat minim aktivitas. Ditambah waktu itu saya masih ingat harinya hari Sabtu. Posisi karyawan sedang off. Makin sepi aja waktu itu. Karena sama sekali tidak ada aktivitas. Dan kebetulan si S ini dapat tugas jaga di pos monyet. Sedangkan saya dapat tugas jaga di pos 4. Jam 7 kita mulai handover atau serah terima pos masing-masing. Semua anggota menuju ke pos mereka masing-masing yang dapat tugas jaga dari atasan kita. Dan sekitar jam 11 malam cuaca mulai hujan. Sangat deras waktu itu. Bahkan disertai petir yang sangat besar-besar waktu itu. Dan saya lihat dari kejauhan si S ini turun dari posnya, lari untuk menghampiri pos tempat saya jaga di pos 4. Dan sesampainya di pos 4, saya pun mulai bertanya kepada si S, "Kenapa lu bro? Kok lari-lari?" Si S pun menjawab pertanyaan saya, "Iya nih bro,
di pos monyet. Airnya tempeas masuk ke pos. Makanya gue lari menuju ke tempat lu jaga untuk berteduh. Gak apa-apa kan gue berteduh di sini? Gak apa-apa lah. Hitung-hitung nemenin gue di sini. Sunyi juga, hujan-hujan sendirian. Kan kalau kita di sini bareng-bareng sama lu, kita bisa ngobrol ngopi bareng sama lu kan. Begitulah percakapan saya dan si S ini. Dan saking asiknya kita ngobrol sambil ngopi dengan si S, hujan pun mulai reda. Sekitar pukul 1:30 dini hari. Dan si S pun memutuskan untuk balik lagi ke tempat dia jaga di pos monyet. Ya udah bro, gue balik lagi ya ke pos monyet. Gak enak ditinggalin lama-lama, takut ada komplainan. Ya udah Gi, hati-hati, licin naiknya. Oke bro. Dan gak selang berapa lama, saya pun mendengar teriakan sangat kencang waktu itu. Allahu Akbar. Ketika saya mendengar teriakan itu, saya pun langsung berdiri. Kaget dong. Saya langsung mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata saya lihat si S ini lari lagi menuju ke pos tempat saya jaga dengan muka panik, pucat, kayak orang ketakutan gimana gitu. Dan sesampainya di pos, saya pun mulai bertanya-tanya. Saya penasaran dong, kenapa lu bro? Kok lu teriak-teriak lari-lari gitu? Si S pun waktu itu gak langsung menjawab pertanyaan saya. Sesampainya di pos, dia langsung ambil minum. Sekitar 2 menit dia bengong. Lalu dia pun menceritakan semuanya ke saya. Jadi gini bro, kan tadi gua di sini sama lu ngopi ngobrol kan. Karena hujannya udah berhenti, gua pun memutuskan untuk balik lagi ke tempat pos saya jaga. Karena saya pikir cukup lama juga gua di tempat lu jaga di pos 4. Makanya gua memutuskan untuk balik lagi ke pos monyet. Awalnya gua santai jalan sampai sekitar jarak 3 meter dari saya jalan. Saya lihat di pos monyet kok ada orang duduk. Oh iya, pos monyet ini posnya itu terbuat dari baja ringan ya, yang gak full semuanya gitu loh. Jadi cuman setengah badan. Jadi kalau ada orang duduk itu kelihatan dari luar. Nah, gue lihat ada orang duduk tapi nunduk kepalanya. Cuman waktu itu gue berpikir positif aja. Mungkin petugas patroli kali mampir ke pos monyet. Karena ngelihat pos monyet kosong, makanya dia ngisi pos monyet tersebut biar nggak kelihatan kosong. Waktu itu saya memutuskan langsung buru-buru naik ke pos monyet. Dan sesampainya di atas, gua pun negor dong. Pak, ngantuk pak, kok nunduk aja? Teguran pertama gua, orang itu diem aja waktu itu. Otomatis gua negor lagi dong. Kalau ngantuk ke pos 4 aja pak. Di pos 4 banyak kopi, lumayan tuh, bisa ngilangin ngantuk. Nah, pas teguran gua yang kedua, orang itu pun memalingkan mukanya ke arah gua. Dan ternyata orang itu diri gua sendiri. Dan yang bikin gua teriak-teriak lari-lari, orang itu memalingkan mukanya ke arah gua sambil senyum. Lu bayangin aja bro, lu lihat diri lu sendiri terus tersenyum. Wih, ampun dah, gak mau lagi gue ke pos monyet. Dan mendengar perkataan si S ini, saya pun penasaran. Yang bener lu, ayo kita cek bareng-bareng ke pos monyet. Lu ngada-ngada kali. Ngada-ngada gimana? Segini gue panik ketakutan kayak orang mau berak begini, lu pikir gue bercanda apa? Ya udah ayo kita samperin. Tapi lu di depan ya, gue takut. Ya udah, ayo gue di depan. Waktu itu kita pun menuju ke pos monyet berdua untuk mengecek bener nggak ada orang itu.
Dan sesampainya di pos monyet, kita berdua surung-surungan waktu itu untuk siapa dulu yang naik duluan. Dan akhirnya saya memutuskan ya udah saya naik duluan. Dan sesampainya di atas kosong, nggak ada siapa-siapa di atas. Dan mulai saat itu si S pun memutuskan dia jaga di pos 4 bareng saya. Dia bilang bodoh amat lah, mau atasan saya ngomel-ngomel kek, lihat pos monyet kosong, bodoh amat. Saya nggak peduli, saya takut, saya trauma. Dan bener aja, paginya pun si S dipanggil sama atasan. Dia diinstruksi, ditanyanya gitu waktu itu. Dan si S pun menjawab semuanya, dan dia ceritakan apa yang terjadi ketika waktu malam itu. Dan selang berapa hari, cerita itu geger di anggota security yang bertugas di perusahaan itu. Dan mulai saat itu mulai nggak ada lagi tuh yang mau jaga di pos monyet waktu itu karena mendengar cerita si S ini. Dan mungkin itu aja yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf kalau suaranya belibet atau kata-katanya kurang pas. Pesan saya, jangan sekali-sekali teman-teman semua mendengarkan podcast Do You See What I See ini sendirian. Dan sekali-sekali tengoklah kanan kiri, depan belakang. Barangkali di situ ada kembaran kalian juga. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.